Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Aulia Sadrina. Saya berasal dari kelas 9J. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang sedang melanda seluruh dunia ini. Namanya adalah COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Oke, saya akan menjelaskannya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Nah, banyak nih istilah-istilah tentang mengenai COVID-19. Apa aja ya? Yuk. Yang pertama, social distancing. Apa sih social distancing itu? Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, arti istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Dan nih teman-teman, ada istilah karantina. Apa ya karantina itu? Karantina adalah tindakan untuk mencegah penularan virus corona dari orang yang sudah terpapar virus ini ke orang lain yang belum. Perbedaannya, isolasi memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Berbagai pakar menganjurkan untuk melakukan karantina di rumah atau isolasi mandiri selama setidaknya 14 hari. Selama karantina, kita dianjurkan untuk tinggal di rumah sambil menjalani pola hidup bersih dan sehat, tidak bertemu dengan orang lain, dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang-orang yang tinggal serumah. Nah, sebelah kan ada tuh isolasi diri. Isolasi diri itu seperti kita yang masih sehat, alhamdulillah, mendiamkan diri di dalam rumah tanpa berkeliaran di luar rumah. Selanjutnya, istilah lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk penutup akses masuk dan keluar wilayah. Penutupan jalur keluar masuk serta pembatasan pergerakan penduduk ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan penyebaran penyakit COVID-19. Nah, itulah yang dimaksud dengan lockdown. Oke, selanjutnya yaitu pelandaian kurva atau flattening the curve. Apa sih itu pelandaian kurva? Flattening the curve atau pelandaian kurva merupakan istilah di bidang epidemiologi untuk upaya memperlambat penyebaran penyakit menular yang dalam hal ini adalah COVID-19, sehingga fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai bagi para penderita. Pelandaian kurva ini dapat dilakukan dengan social distancing, karantina, dan isolasi. Dan selanjutnya, PDP dan ODP. Apa ya ODP dengan PDP itu? PDP itu singkatan dari pasien dalam pengawasan dan ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Apa ya perbedaan ODP dengan PDP itu? Baik, saya akan menjelaskannya. ODP dengan PDP ini dibedakan menurut gejala yang telah dialami oleh penderita tersebut. Pada ODP, gejala yang terdapat di tubuhnya antara lain seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Jadi perbedaannya, PDP itu kan pasien dalam pengawasan. Namun gejala yang dialaminya seperti demam, gangguan pernapasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Sedangkan pada PDP sudah mengalami gangguan seperti pernafasan dan demam yang berkepanjangan. Nah, ini juga nih perbedaannya. Kalau PDP itu rawat inapnya di rumah sakit. Kalau ODP biasanya dikarantina nih di rumah. Paling lama sekitar 14 hari. Nah, selanjutnya apa saja ya tanda-tanda dari penyakit COVID-19 itu atau coronavirus? Tanda-tandanya yaitu seperti demam, batuk, sesak napas. Lalu apa saja yang gejala dari COVID-19 atau penyakit coronavirus ini? Gejala yang paling umumnya yaitu demam, batuk kering, dan gangguan pernafasan. Nah nih, biasanya nih orang sudah lansia, kalau mereka mempunyai suatu penyakit seperti sakit jantung dan lain-lain, pasti mereka lebih mudah menularkan penyakit itu ke badan dia sendiri.
Dari semua gejala itu, sebaiknya harus ditangani langsung atau pergi ke dokter untuk isolasi selanjutnya. Apa saja sih penyebab dari virus corona ini? Sebagian orang banyak mengatakan kalau virus ini menyebarnya dari hewan ke manusia, tetapi sebenarnya virus corona ini menyebarnya dari manusia ke manusia. Lalu, bagaimana cara dia menularkan ke manusia dan manusia itu? Yaitu ketika mereka tidak sengaja menghirup suatu seperti misalnya bersin seseorang, lalu dia terhirup, dia akan menularkan COVID dia tuh ke orang itu sendiri. Dan ini nih yang paling orang sering lakukan, yaitu memegang hidung mereka sendiri, wajah mereka sendiri, padahal mereka tidak mencuci tangan sebelumnya. Selanjutnya, kenapa virus corona itu bisa menyebar? Kontak jarak dengan sesama manusia. Seperti apa itu contohnya? Seperti berjabat tangan, sentuhan dengan sesama manusia. Bagaimana cara pencegahan virus corona tersebut? Sampai saat ini belum ada vaksin atau obat-obat yang bisa untuk menyembuhkan pasien corona itu sendiri. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi dengan virus itu sendiri. Pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum. Kedua, gunakan masker di saat kita berada di dekat keramaian. Lalu yang ketiga, rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti memakan buah-buahan yang bergizi, dan lain-lain. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut kita tanpa mencuci tangan. 6. Ketika kita ingin memasak makanan, contohnya daging, maka kita harus benar-benar mencuci daging tersebut sampai bersih dan memasaknya dengan matang-matang. 7. Tutup hidung ketika bersin dan batuk. Baiklah teman-teman, sampai sini ya yang dapat saya jelaskan tentang COVID-19 ini. Pesan saya adalah teman-teman jaga kebersihan ya. Jangan lupa cuci tangan, baik dengan sabun ataupun hand sanitizer, tapi lebih baik dengan sabun ya. Dan jangan keluar rumah ya kalau tidak ada keperluan. Ingat, jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah, karena itu bisa saja menularkan infeksi virusnya. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.